Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian dan juga para santri yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Min Akhta'ina fi Ramadan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat tarawih, yaitu pembahasan yang ke-6. Nah, masih pada pembahasan ini ada beberapa poin ya yang belum kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, beliau katakan di sini minal akhta'i aidan, dan di antara kesalahan juga kata beliau yang terjadi di sholat tarawih, mutaba'atu ba'dil musallin qira'atal imami hala salatihi an tariqi hamlil mushaf bihujja ma'rifati wa ta'allumi tilawatil Qur'anil Karim. Kata beliau adalah itu apa yang dilakukan oleh sebagian jemaah makmum yang mereka mengikuti bacaan imam dengan cara membawa Al-Qur'an. Nah, ini sudah sempat disinggung ya pada waktu itu beberapa hari yang lalu ketika santri belum libur, sudah usah singgung. Ini adalah perbuatan yang salah. Ya, sekali lagi ulama itu memperbolehkan pada salat tarawih untuk membawa mushaf itu bagi siapa? Imam. Kalau dia enggak punya hafalan yang banyak, sedangkan dia ingin membaca bacaan yang agak panjang, maka boleh bagi imam untuk membawa mushaf. Diperbolehkan. Ya, ada beberapa ulama salaf yang melakukannya. Jadi enggak benar juga, karena ada juga orang yang beranggapan ketika jadi imam bawa mushaf itu di celah-celah, diejek-ejek, ya. Ini enggak benar juga, karena boleh. Ya, dan ada asar dari beberapa ulama salaf yang melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun makmum, maka tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan bagi makmum untuk membawa mushaf, ya. Kewajiban makmum itu adalah mendengarkan bacaan imam. Kalau dia hafal ayatnya, suratnya, alhamdulillah, ketika imam salah dia perbaiki. Kalau dia tidak hafal, ya wis, sudah, biarkan saja. Ya. Biarkan diam saja, tinggal imam berusaha mengingat, kalau ingat alhamdulillah, kalau tidak pun ya imam langsung ruku atau yang semisalnya. Ya, wallahu alam. Jadi ini salah satu kesalahan kata beliau, wa hadza khata'un bayyin. Ini kesalahan yang sangat jelas. Fa minal wajib 'alal muslim idza ma arada salata an yakuna fi khusyu'in tamin. Kata beliau, di antara hal yang wajib bagi seorang muslim, kalau dia ingin salat, hendaklah dia salat dalam keadaan khusyuk yang sempurna. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Kemudian beliau mengatakan ilman bi annal musalli wa ghayruhu ma'murun inda sama'ihi al-Qur'an bil insat. Ketahuilah kata beliau bahwasanya ya orang yang sedang salat ya itu diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran, ya, ketika mendengarkannya diperintahkan untuk insat. Sudah kita jelaskan makna insat adalah apa? Mendengarkan dengan seksama plus diam, bukan sibuk dengan hal yang lain. Ya, jadi kalau imam baca, antum sibuk buka Quran, ya, nanti pindah ke halaman berikutnya buka lagi, ini namanya sibuk sendiri. Ya, ini berselisih dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam baca maka kalian hendaklah insat, yaitu dengarkan, perhatikan, jangan sibuk dengan hal yang lainnya. Allahu a'lam. Ditambah lagi kata beliau ada beberapa poin ya yang kesalahan yang terdapat dalam perbuatan ini kata beliau, di antaranya kathratul harakah,
Akhirnya orang itu akan banyak bergerak, ya, rubah-rubah halaman seperti itu, ya. Dan ini menafikan khusyuk dan tumakninah di dalam salat. Yang kedua kata beliau ada murafil yadain, bisa jadi nanti dia enggak mengangkat tangannya karena sibuk dengan memegang mushaf, ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau insyighalul yadain bihamlil mushaf, ya, sibuk tangannya dengan mushaf. Jadi berselisih dengan sunnah bersedekap. Harusnya sunnah itu bersedekap, gara-gara bawa Quran begini tangannya, kan? Maka ini berselisihan kata beliau, tanpa ada hajat. Kecuali ada hajat, maka sunnah pun bisa dikalahkan dengan hajat yang penting. Tapi kalau makmum tadi tidak ada hajat, ya. Kemudian kata beliau an-nadhar fil mushaf, ya, melihat mushaf itu menafikan sunnah kita melihat tempat sujud dan seterusnya. Kata beliau beberapa kesalahan, ya, yang terjadi kalau makmum itu melihat Al-Quran mushaf ketika imamnya baca, ya, karena surat-suratnya panjang. Wallahu alam. Jadi makmum itu cukup mendengarkan saja. Kalau dia hafal alhamdulillah, kalau enggak hafal ya dengarkan saja, ya. Kemudian poin berikutnya kata beliau wa minal akhta'i aidan, dan di antara kesalahan juga kata beliau adalah anna ba'dal ammah minal musallin yutiru ma'a imamihi fi salati tarawih. Bahwasanya sebagian orang awam, ya, dia salat witir bersama imamnya di salat tarawih, wa yutiru akhiral lail ijtihadan minhu, dan nanti di di akhir malam ketika dia ingin salat lagi dia ulangi witirnya. Nah, ini kesalahan, ya. Kalau kita sudah witir bersama imam di awal malam, boleh nggak kita salat lagi di akhir malam? Boleh, nggak masalah, silakan. Cuma jangan diulangi witirnya, karena Rasulullah mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada dua witir di dalam satu malam, ya. Jadi cukup dia salat witir bersama imam. Kalau mau dia ulangi salat tahajudnya di malam hari, dia tidur sejenak, nanti di akhir malam dia bangun mau salat tahajud lagi, silakan. Ditambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat, silakan. Akan tapi jangan ditutup dengan witir lagi, ya. Wallahu alam. Naam. Kemudian di antara kesalahan juga kata beliau, idza sallama al-musalli minal witri fi salati tarawih syara'a bil adhkaril khassati bis salatil mafruḍah. Nah, di antara makmum atau jemaah orang yang salat tarawih, setelah saya salat witir, dia salam, dia membaca zikir-zikir yang dibaca ketika dia selesai salat wajib. Nah, ini keliru, ya. Ketika antum salam dari salat witir, yang dibaca adalah zikir khusus, bukan astagfirullah, ya. Bukan astagfirullah. Astagfirullah itu untuk salat wajib. Selesai salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini salat wajib Bapak Ibu sekalian. Adapun salat witir, kalau kita salam yang kita baca apa? Subhanal Malikil Quddus 3 kali, ya. Yang ketiga suara kita panjangkan dan dia agak dikeraskan, ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya. Itu zikirnya, ya. Dalam riwayat lain ditambah ada tambahan, ya, Rabbil malaika warruh, ya, itu ada sebagian tambahan. Tapi kalau kita cukup sampai Subhanal Malikil Quddus saja itu cukup insyaallah, itu zikirnya, ya. Nah, mau berdoa silakan, tapi ya ini juga yang Anda anggap ya tidak sesuai sunnah juga. Sebagian jemaah kita selesai witir selalu merutinkan doa, ya. Ini juga butuh dalil. Ini sering Anda sampaikan, tapi masih sebagian orang ya melakukannya. Allah alam, ya. Anda juga nggak berani mengklaim itu bid'ah, ya. Tapi minimal itu menyelisih sunnah kalau sampai dirutinkan. Ya, kalau sekali-sekali nggak masalah, kata ulama, berdoa mengangkat kedua tangan selesai sholat sunnah. Tapi kalau dirutinkan seakan-akan ada dalil khusus, ada keutamaan berdoa ba'da witir, ini butuh dalil, ya. Kalau dia katakan, oh enggak, saya enggak meyakini ada khusus, kenapa ente doa terus, ya? Kalau ente meyakini tidak ada kekhususan, kenapa doa terus? Sekali-sekali tinggalkan dong, ya. Ketika orang itu merutinkan, berarti ini dalil bahwasanya dia meyakini ada apa? Keutamaan. Nah, ini yang dijadikan permasalahan kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Yang ada sunnahnya itu adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Iya, kalau witir antum di sepertiga malam terakhir disunnahkan berdoa. Karena itu waktu Allah Subhanahu wa taala turun. Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibulah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Yang jadi masalah ikhwan, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini witirnya di awal malam. Ya, witirnya di awal malam. Jadi
Ini butuh dalil lagi kalau kita mengkhususkan ada doa setelah witir setiap kali witir ya. Tapi kalau sekali-kali mudah-mudahan tidak bermasalah. Wallahu alam bissawab. Nah, ini beberapa kesalahan yang terjadi di salat tarawih. Kita lanjut ke poin berikutnya. Beliau katakan sini poin atau pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ketujuh ya. Sabi'an kata beliau, pembahasan yang ketujuh, min akhta'ina fi layali Ramadan. Itu di antara kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin di malam-malam bulan Ramadan. Ya. Yang pertama kata beliau, poin yang pertama, minal akhta' di antara kesalahan adalah as-saharu bil laili tilata ayyamis syahri. Itu begadang, ya. 1 bulan penuh tiap malam Ramadan begadang, ya. Nah, ini kata beliau wa hadza munafin lil fitratil basyariyah. Ini menyelisihi fitrah kita sebagai manusia. Manusia butuh apa, Pak? Tidur. Ya, jadi tidak dibenarkan terus-terusan begadang ya, itu juga tidak dibenarkan dari awal Ramadan. Kalau di 10 terakhir saja untuk ibadah ya taruhlah, mungkin masih ringan ya, insyaallah. Nah, tapi tetap ya kalau Anda menyarankan ada istirahatnya, Kita itikaf di masjid, alhamdulillah bagus ya. Itikafnya saja sudah ibadah. Baik, nah ditambah kita membaca Quran, salat tarawih berjamaah, kemudian ditambah dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya ya. Mau begadang bagus, tapi kalau bisa ada tidur ya 1-2 jam lah. Tidur, ya kan? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam, ya. Kana yanamu awwalal lail. Dia tidur di awal malam, ya. Wa yaqumu sulusahu, dan sepertiga malam terakhir salat, ya. Nah, menjelang salat subuh tidur lagi seperti itu. Tetap ini sama ya di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Ya memang betul di 10 terakhir itu kita menambah sedikit ya, kita semakin bersemangat karena seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat istri-istri beliau mengatakan Rasulullah itu di 10 malam terakhir ahya lailahu, menghidupkan malam-malam beliau. Tapi ingat, menghidupkan malam bukan berarti tidak istirahat sama sekali. Ada istirahatnya meskipun cuma 1 jam misalnya. Istirahat sejenak ya untuk menyegarkan diri kita, ketika bangun lagi ibadah lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kalau begadangnya untuk ibadah, itu pun kata beliau menyelisihi fitrah manusia. Apalagi kalau begadangnya untuk hal yang tidak bermanfaat, ya, maka ini sama sekali tidak ada manfaat dan sangat tercela. Ya, kalau dia begadangnya hanya untuk nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua kata min al-akhta'i aidan, di antara kesalahan juga adalah idha'atul waqti fi layali Ramadan. Menyia-nyiakan waktu di malam bulan Ramadan, ya. Wa min suwari dzalika ma yali, di antara bentuknya, bentuk menyia-nyiakan malam-malam bulan Ramadan kata beliau, ya, ijtima'ul ba'dhi ala ma yunafi syar'il hanif. Itu ngumpul-ngumpul yang sifatnya menyelisihi syariat. Ya, ka'an yajtami'un ala la'bil waraqi wa hadza khata'un bayin, seperti orang-orang ngumpul untuk main kartu kata beliau. Ya, untuk main kartu, ngumpul-ngumpul malam Ramadan main apa? Remi, main domino ya, main catur dan hal-hal yang lainnya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ya, ditambah lagi kalau main-main yang catur, kalau catur itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, kalau kita lihat asar-asar ulama salaf, itu kalau ana lebih cenderung kepada catur itu haram. Ya, seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Betul ada khilaf, ada ulama yang mengatakan enggak sampai haram, cuma makruh saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dihindarilah, Pak, ya, permainan yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Cari permainan-permainan yang bermanfaat saja ya. Main panahan, main kuda, itu kan bermanfaat. Itu lebih bagus, atau yang bisa mendatangkan kesehatan. Ya, enggak masalah. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, main catur apa, Pak? Ya, itu menghabiskan waktu panjang, kadang-kadang main itu berjam-jam. Ya kan? Apalagi kita main kalah terus. Makin kalah makin penasaran, main lagi, ya, susun lagi, kalah lagi, main lagi sampai enggak menang-menang. Ya. Nah, itu ditinggalkan. Main kartu remi juga, kalau domino itu haram karena dia merupakan apa? Kayak dadu, ya. Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang bermain nardsyir kata Rasulullah, itu ka'annahu ghamasa yadahu fi al-khinzir, seakan-akan dia mencelupkan tangannya di daging babi. Orang yang main dadu, domino dan seterusnya, nah, itu haram.
diharamkan oleh para ulama. Hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim. Naam. Setiap permainan yang ada dadunya haram. Setiap permainan yang ada dadunya itu diharamkan oleh para ulama berdasarkan sabda Rasulullah tadi. Wallahu alam. Naam. Ada pemain kartu ya, itu pasti bisa kita katakan mubah selama tidak ada taruhannya. Kalau ada taruhan jelas berjudi maka haram juga ya, tapi minimal enggak ada manfaat. Tinggalkan cari permainan-permainan yang ada manfaatnya saja ya. Wallahu alam. Kemudian di antara hal-hal yang juga menyia-nyiakan waktu kata beliau at-tajammu'at asy-syababiyah. Nah, ini perkumpulan para pemuda. Ya kata beliau sampai kubail sahur yang tidak ada manfaatnya. Ngumpul-ngumpul para pemuda ini banyak di zaman sekarang ngumpul-ngumpul ya. Yang lebih parah orang-orang di luar sana ngumpul-ngumpul dia ngumpul untuk buka bareng ya, ngabuburit ya, ngumpul. Kemudian dia sama pacarnya ya, sama teman-teman perempuannya buka bareng, kemudian sholat maghrib tinggal, sampai isya pun tinggal, tarawih pun enggak, sampai malam ya. Jelas ini haram perbuatan seperti ini, meninggalkan hal-hal yang wajib. Naam. Kemudian juga kata beliau di antara hal yang tidak bermanfaat at-tajammu'at ala la'bil qurrah. Nah, bukan anak ya. Ngumpul-ngumpul untuk main bola kata beliau ya, bukannya salat tarawih malah main bola kaki ya. Ustaz gimana main bola kakinya ba'da tarawih? Tinggalkan dulu lah. Bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan. Nanti kalau selesai Ramadan main lagi. Ya. Ini sampai sebagian orang ya Allah subhanallah kadang-kadang ya. Kenapa? Kayak enggak ada waktu lain saja main itu. Seakan-akan main itu jadi hal yang harus, wajib. Kalau enggak main malah terjadi hal-hal yang menyelisihi rutinitas antum. Ya tinggalkan rutinitas yang tidak ada manfaatnya di bulan Ramadan ini, ya. Nah, itu menyia-nyiakan waktu kata beliau ngumpul-ngumpul. Apalagi main futsal, main bola, itu kadang-kadang enggak cukup main saja. Ya, tidak cukup main. Ya, selesai main kan capek, ngobrol-ngobrol dulu sama teman. Benar enggak? Sabit. Benar kan? Iya, ngobrol-ngobrol dulu. Ya, lama ngobrol-ngobrol dulu seperti itu. Selesai ngobrol, harusnya main jam 8 misalnya setelah Isya. Ya, selesai jam 9 1 jam. Ya, ngobrolnya 2 jam, jam 11 baru balik. Ya. Yang seperti ini subhanallah. Ya, dikurangi. Ya. Ustaz, mau nyari kesehatan, Ustaz. Kesehatan tidak hanya pada bola kaki. Ya, kalau antum jujur ingin mendapatkan kesehatan, seperti ulama kita cukup dengan push up sedikit. Ya, atau sit up atau apalah gerakan-gerakan yang bisa juga sehat. Enggak harus antum main bola sampai bercucuran keringat. Sekali lagi ana enggak mengharamkan bola. Ya, boleh dengan koridor-koridor syariat, tidak ada kezaliman, tidak ada buka aurat, tidak ada meninggalkan hal yang wajib. Ya, boleh. Cuma kenapa sering ana nasihati karena masih banyak orang yang at-taghaful wa tasahul fi hadzal amr. Ya, bermudah-mudahan dalam perkara ini. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Wallahu alam. Besok kalau dia dengan kaidah-kaidah syar'iyyah dan dhabit-dhabit syar'inya, ya enggak masalah, mubah. Ya, wallahu alam. Jangan juga dikatakan nanti ana mengharamkan, tidak ya. Ulama kita juga tidak mengharamkan ya, selama memang ada batasan-batasan syar'inya. Ya, wallahu alam. Sekali-kali ya seperti itu, tapi kan kalau benar-benar sering ya, ini yang jadi masalah. Ana juga main bola sekali-sekali ya, sama santri pernah main bola. Ya, nah, sekali tapi kalau terus-terusan dijadikan rutinitas, pokoknya kalau enggak main bola ada yang kurang dalam kehidupan saya. Wah, ini yang jadi masalah, ini yang harus dihilangkan dari hati-hati kita ya. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian poin berikutnya kata beliau di antara kesalahan yang terjadi di malam-malam bulan Ramadan, minal akhta'i aidan, kata beliau, kathratul khuruji ilal aswaq fi layali Ramadan, khasatan an-nisa. Nah, kata beliau banyak keluar ke pasar pada malam-malam bulan Ramadan, terkhususnya kata beliau para wanita. Bukan saya ya, pengarang ya ibu ya. Beliau mengatakan terlebih lagi kata beliau para wanita. Dan memang kenyataan ya, yang biasa sering ke pasar adalah perempuan, ibu-ibu ya. Dia ngajak suaminya, sama-sama akhirnya suaminya juga ikut ya. Nah, banyak sering ya. Sekali-sekali untuk kebutuhan silakan, boleh. Ya, bisa jadi wajib kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mengharuskan kita untuk belanja ke pasar, ya. Nah, tapi sering, nah ini yang tercela, apalagi malam-malam di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 malam terakhir, ya.
wa hadha khata'un la siyama idza lam yakun li hadzal khuruji daruratun. Ya. Ini salah kata beliau, ditambah lagi tidak ada hal-hal yang darurat yang mengharuskan untuk banyak keluar tersebut, ya. Allahu a'lam. Ditambah lagi perempuan kata beliau fa innahu yajibu 'alan nisa'i al-iltizamu fil buyut. Karena kewajiban perempuan itu adalah menetap di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, menampakkan perhiasan atau aurat-aurat kalian seperti tabarrujnya jahiliyah yang terdahulu. Naam. Wallahu alam. Ditambah lagi pasar sebagaimana kita ketahui bersama dalam hadis Rasulullah mengatakan ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Ya, tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah di mana? Di masjid. Dan yang paling Allah benci adalah pasar, ya. Jadi jangan sering-sering ke pasar karena itu tempat yang banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariatnya. Benar enggak? Di pasar banyak aurat yang terbuka. Di pasar banyak pedagang yang berdusta. Di pasar banyak orang-orang yang enggak sholat. Benar? Ya, silakan antum perhatikan. Ya, makanya pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan enggak boleh ke pasar. Silakan kalau ada keperluan. Ya. Dan dijaga adab-adab syariatnya. Di antara juga kita berdoa, berzikir, Pak. Zikir masuk pasar. Itu luar biasa, ya. Ganjaran orang yang berzikir ketika masuk pasar, ya. Wallahu a'lam. Di antara kesalahan juga kata beliau di malam-malam Ramadan adalah kata beliau al-julus fi aghlabil layali indama yusammunahu bil fawazir. Ini Allah alam, ini Anda tidak tahu apa istilah di mungkin di negara beliau, ya, istilahnya. Intinya kata beliau duduk-duduk, ya, di fi aghlabil layali, di kebanyakan malam-malam, ya. Kata beliau hadhihi mutanawwi'ah, ya. Ada duduk-duduk kata beliau bil idzaah awil tilfaz, duduk-duduk mendengar radio, duduk-duduk menonton TV, ya, awil fadaiyat atau yang lainnya, awil suhuf awil majallat, atau duduk-duduk nongkrong-nongkrong cuma sekedar membaca-baca surat kabar, membaca majalah. Intinya duduk-duduk yang tidak ada manfaatnya pada malam hari ini juga ditinggalkan, ya. Kalau dengar radio yang manfaat enggak masalah, radio roja, nonton TV roja, ya, TV yang lain, TV dakwah yang bagus enggak masalah. Tapi kalau yang ditonton adalah sinetron, ya, yang didengarkan adalah siaran-siaran musik misalnya, ya, atau acara-acara lawak. Ini kan banyak malam-malam biasanya menjelang